Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi bagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam bahagia dan penuh sukacita untuk kita semua. Salam sehat dan salam bagi kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini, yaitu hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, tertulis di dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Molo di bibelta di dok masongonon, unang hamulilu, dang olo di bata liaan, ai disabur halak, ido gotilonna. Ima sahatna hatani tuhatta. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak mengenal kata kompromi. Dengan kata lain, Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat dipermainkan oleh siapapun. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau manusia saja tidak ingin dirinya dipermainkan oleh sesamanya, apalagi Tuhan. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya dalam hati, bagaimana mungkin aku mempermainkan Tuhan? Faktanya, seringkali tanpa sadar kita sudah dan terlalu sering mempermainkan Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tidak ada celah untuk bisa mengelabui Tuhan dari setiap apa yang kita perbuat dalam hidup kita. Patar dosa luhut di jolona ganup nataula, dang boy tatabuni honi di joloni di bata. Jika pada manusia kita masih bisa untuk menggunakan trik dan intrik, namun di hadapan Tuhan semuanya jelas dalam pengetahuannya. Keselamatan dari Tuhan itu tidak akan begitu kita terima hanya dengan mengaku percaya ataupun kesibukan kita pada kegiatan-kegiatan gereja. Namun ada hal yang lebih mendalam dari semuanya, yaitu sikap hidup Kristiani sebagai wujud dari iman kita pada Tuhan. Manusia mungkin bisa jadi sangat pintar dan terkadang manusia berpikir bisa mengelabui Allah dan mempermainkan Allah. Dalam kecongkakannya, manusia dapat menentang Allah dan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci Allah. Manusia merasa dia berhak menentukan apa yang perlu dia kerjakan dalam mengisi kehidupannya. Ada manusia yang mencoba mempermainkan Allah dengan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci Allah, lalu berpikir suatu saat nanti dia akan berhenti dan Allah akan dapat dibujuk dengan pertobatannya. Benar bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat disucikan oleh darah Kristus. Namun Allah bukanlah Allah yang dapat dipermainkan dengan skenario kita yang berpikir untuk bersenang-senang dahulu dengan keberdosaan kita, lalu nanti kita dapat diampuni dengan bertobat. Kita tidak dapat menabur dalam daging lalu menuai hidup kekal dari roh. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Camkanlah baik-baik di dalam hati pernyataan ini, bahwa apapun juga yang diperbuat orang, baik atau jahat, semuanya tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya.
sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ibrani 4 ayat 13. Yang pada saatnya pasti akan menghasilkan tuaian. Namun saat menuai bagi setiap orang itu tidaklah sama waktunya. Sama seperti petani yang menabur bibit padi dan jagung. Bertumbuh dan menuainya juga tak sama waktunya. Ada banyak orang tak berhenti menabur kejahatan, kekerasan, dan kekejian terhadap orang lain, dan mereka sama sekali tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari. Untuk sekian waktu lamanya mungkin tidak terjadi apa-apa atau tidak ada hal-hal yang patut dikhawatirkan. Mereka masih dapat menikmati hidup dan semua sepertinya berjalan tanpa kendala. Tapi begitu mereka menginjak masa tua, tanpa dirasa semua perbuatan yang telah ditabur di waktu-waktu lalu kini mulai dituai. Mereka panen, tapi yang dipanen adalah hal-hal buruk yang sama sekali tak diharapkan terjadi dan tak disangka-sangka. Manggotil manasida dung matua alai nadigotilna ima akka naroa naso disakapi jala dipangido rohana. Firman Tuhan secara tegas menyatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Ada satu cerita tentang seorang guru yang tiba-tiba dimaki-maki habis oleh seorang ibu dari muridnya. Sebelum sempat guru itu marah balik, dia bertanya pada dirinya sendiri dalam hati, si ibu maki-maki saya sekarang itu, dia yang sedang menabur atau saya nih yang sedang menuai? Cepat atau lambat kita akan menuai apa yang kita tabur. Oleh sebab itu, jangan sesat, ditipu setan dan dipengaruhi orang banyak bahwa belum tentu ada penuaian. Pasti ada, sebab Tuhan yang memberikan peraturan dan Tuhan yang menjaga bahwa penuaian itu pasti jadi. Sekalipun waktunya tidak tentu, kita tidak tahu, bisa lambat, bisa cepat. Biasanya penuaian yang cepat itu dari penabur yang sudah bertumpuk-tumpuk, baik yang jahat dan yang baik. Kesempatan menabur, yaitu yang baik, tidak selalu ada. Kadang-kadang sesudah tua dan tidak berdaya, baru berbuat apa-apa bagi Tuhan. Kesempatannya hilang kecuali orang itu bertobat, mau berjalan dalam roh, mau berusaha dengan cara apa saja. Kalau masih hidup, masih ada kemungkinan bertobat dan mendapat sisa-sisa kesempatan itu. Tuhan bisa memberi lagi seperti Simpson, satu kali lagi kesempatan. Salomo masih bisa menulis, tetapi kesempatan yang sudah ada, sekalipun kecil dan sedikit, jangan disia-siakan. Tabur terus dengan roh. Pakai semua kesempatan yang ada agar kita menuai dengan baik dan menjadi sukacita kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama-Mu selalu kami puji dan muliakan. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salum. Yang menabur dengan mencucurkan air mata,